Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam damai Indonesiaku. Teman-teman, sahabat semua, siapapun yang sudah hadir di channel Lauda Rahim, kita akan kupas, kita akan obras obrolan raya cerdas. Sebelumnya, sebagai prolog, saya ingin menyampaikan kepada para sahabat, teman, siapapun yang menonton channel Lauda Rahim bin Ali, jangan lupa kalau Anda salah, segeralah minta maaf. Kalau Anda belum cium tangan orang tua atau istri, cium tangan mereka. Karena Tuhan Allah memberikan kekuatan dan sinar di tangan orang-orang yang Allah cintai. Kemudian berbuatlah sebanyak-banyaknya kebaikan. Karena kebaikan itu yang akan menemani kita di saat kita menghadap Sang Pencipta. Para sahabat, rekan-rekan yang ada yang menonton di channel Lauda Rahim, tema kali ini dengan judul Habisi Anies atau kelompok oligarki yang panik. Tema ini sengaja saya angkat dari berbagai sumber informasi, baik di media sosial, tulisan teman-teman di Partai Umat, akan saya ulas secara mendalam sehingga dapat memberikan satu pemikiran mengapa Anies mau dihabisi, atau politik apa saja yang dimainkan kelompok oligarkis untuk melanggengkan kendali atas kekuasaan. Sebelum ulasan saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar-komentar yang saya tunggu dari Anda semua. Diketahui bahwa Pilpres 2024 sangat penting dan strategis. Begitu penting dan strategisnya bagi kelompok oligarkis dalam melanggengkan kekuasaan serta dalam rangka mewujudkan agenda politik. Semua yang mereka lakukan erat kaitannya dengan agenda politik untuk memenangkan calon presiden pada 2024 nanti. Begitu sangat pentingnya dan strategis bagi kelompok oligarkis. Mereka akan mempertaruhkan apa saja untuk memenangkan Pilpres 2024. Kita lihat aturan yang menyangkut Pilpres yang ditawarkan rejim ini, seperti ambang batas presiden threshold 20%, penundaan pilkada dari 2022 disatukan dengan Pilpres 2024, wacana jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode,
Kemudian ada lagi wacana penundaan Pilpres dari 2024 menjadi 2027. Semua itu untuk kepentingan oligarkis. Terus apa kaitannya dengan Anies Baswedan? Atau apakah terjadi kepanikan di kalangan oligarkis? Jangan berinjak dari channel ini, karena semakin panas. Kalau dilihat kepanikan oligarki sampai hari ini, mereka belum menemukan sosok yang sepadan dengan Anies Baswedan. Sementara beberapa sosok yang menjadi pembicaraan baik di kalangan politik, di media sosial, dan sumber informasi lainnya seperti sosok Prabowo Subianto, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Sandiaga Salahuddin Uno masih, dan beberapa nama lainnya masih jauh di bawah Anies. Inilah yang menjadi sumber kepanikan bagi mereka. Kemudian kepanikan itu dapat terjadi dan dilihat bagaimana mereka menghadang Anies Baswedan. Dan jurus apa yang akan mereka mainkan untuk menghabisi Anies? Anies harus dihabisi dengan segala macam cara. Mulai dari aturan yang menyangkut Pilpres, penundaan pilkada, wacana jabatan presiden, wacana penundaan Pilpres 2024, juga hampir setiap hari Anies dibully oleh buzzer bayaran. Anda boleh lihat atau dengar atau mengikuti perkembangan politik akhir-akhir ini, banyak kelompok-kelompok, bukan saja buzzer, ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan rakyat yang melakukan demo. Dan demonya itu kalau dilihat tidak punya visi yang jelas. Apa yang mereka tuntut? Anies hanya jadi sasaran tembak bagi mereka. Kita lihat saja yang menyangkut Formula E. Kebetulan pada saat itu saya hadir di sana di gedung DPRD DKI, dan saya lihat mereka pada saat itu ya kelompoknya paling kurang sekitar 25-30 orang yang mengatasnamakan gerakan rakyat. Nggak terlalu banyak. Wajahnya wajah-wajah itu juga kalau dilihat, kalau Anda mengikuti kelompok-kelompok ini melakukan demo. Tuntutannya apa? Mereka bicara tentang Formula E. Padahal sejak awal semua fraksi yang ada di DPRD DKI menyetujui Formula E. Pembahasan anggarannya sampai paripurna. Loh, kenapa tiba-tiba di ujung akhir-akhir ini justru PDIP dan PSI melakukan hak interpelasi? Ya, hak interpelasi itu adalah wajar karena itu hak dewan untuk mempertanyakan. Tapi urgensinya di mana?
Ada manfaat buat rakyat nggak? Atau ini hanya kepentingan PDIP dan PSI? Alhamdulillah 7 fraksi semuanya menolak, dan Anda bisa lihat jadi dijadwalkan untuk paripurna, rapat ruangan paripurna kosong, 7 fraksi menolak. Karena mereka sadar ini kepentingan politik PDIP dan PSI untuk memainkan panggung, tidak punya asas manfaat sama sekali. Begitu juga hari ini kita lihat Saudara Giring Ganesa, pernyataannya bahwa Anies Baswedan, pernyataan yang menurut saya Giring menyatakan seolah-olah Anies itu melakukan satu kesalahan besar. Giring, saya mau katakan kepada Anda, gue ngomong ketahui aja nih, apa yang lu sampaikan kepada Pak Anies itu tidak etis. Kalau menyangkut kebijakan, bicara tentang kebijakan. Kebijakan apa yang belum Pak Anies lakukan? Di situ bukan serang kepada Pak Anies secara pribadi. Apa motifnya? Kalau memang Giring Ganesa sebagai PLT PSI pernyataannya sangat keliru sekali, dan menurut saya justru merugikan PSI itu sendiri, karena bukti yang disampaikan itu tidak ada, sehingga rakyat melihat kok PSI seperti kayak begini, apa motifnya? Apalagi Saudara Giring tidak punya alasan yang kuat. Bila Saudara Anies sebagai pembohong, Giring, lu kalau mau cari panggung politik, belajar dari tokoh-tokoh politik yang senior. Narasi-narasi yang Giring bangun harus memberikan rasa keadilan, rasa simpati rakyat, bukan dengan cara-cara seperti Giring sampaikan kepada Pak Anies itu. Justru merugikan Giring dan PSI itu sendiri. Rakyat tidak suka dengan cara-cara seperti kayak begitu. Langkah apa yang harus diambil? Kalau saya melihat beberapa langkah yang mereka ambil untuk menghabisi Anies. Kepanikan berikutnya sampai hari ini, kelompok oligarkis belum menemukan sosok yang sepadan dengan Anies. Kepanikan itu dapat dilihat dari mereka menghadang Anies. Langkah pertama adalah menghabisi Anies. Anies harus dihabisi dengan segala macam cara, mulai dari aturan yang menyangkut pilpres dan pilkada 2024. Bahkan Anies mau diinterpelasi oleh PDIP dan PSI yang saya sebutkan tadi. Kepanikan selanjutnya, sampai hari ini bagi kelompok oligarkis, mereka belum menemukan celah, belum menemukan kesalahan Anies. Anies bersih. Anies tidak tersangkut masalah korupsi. Bahkan Anies mendapat penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri, nasional maupun internasional, atas capaian prestasinya sebagai gubernur DKI. Bahkan warganet banyak yang menulis Anies gubernur rasa presiden. Kita tahu bahwa pemerintahan Anies ini akan berakhir 2022.
Artinya target politik mereka ketika 2 tahun ini Anies sudah tidak menjabat lagi sebagai gubernur DKI, maka Anies kehilangan panggung politik. Menurut kelompok oligarkis ini, Anies akan tenggelam. Popularitas Anies dan elektabilitas Anies akan menurun. Dengan demikian, peluang Anies untuk memenangkan kursi RI 1 di tahun 2024 sangat kecil, karena konsentrasi Anies sudah terbagi-bagi. Sahabat, teman-teman semua yang sudah berada di channel Laode Rahim, apakah jurus pertama dari kelompok oligarkis ini sudah merasa aman? Menurut saya, analisa saya, ulasan saya, mereka belum merasa aman. Kemudian, apakah petugas partai yang biasanya pernyataan itu selalu menggawati, menyampaikan kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai? Apakah petugas partai yang baru yang mereka akan jagokan di 2024 ini sangat bisa memenangkan calon presiden 2024? Juga tidak, menurut saya. Terus jurus apa lagi yang akan mereka mainkan untuk menghabisi Anies? Tunggu saya di ulasan berikutnya. Tetap di channel Laode Rahim. Obras, obrolan rakyat cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia damai.